Halo Sobat Maritim, kembali menyapa Edu Maritime Podcast hari ini. Bersama saya sebagai host hari ini, Aditya Sigit. Dan di episode kali ini kita akan mengulik pengalaman seru teman-teman semua tentang taruna-taruni yang sudah naik tingkat, yang artinya itu sudah menjalani masa pendidikan selama 1 tahun di PIB Semarang. Yang awalnya dari calon taruna tingkat 1 dan sekarang naik ke tingkat 2. Nah, di episode kali ini kita sudah ditemani oleh 2 narasumber, teman-teman kita, adik-adik kita yang sudah sangat spesial juga ini sudah datang sekarang di sini dan duduk bersama saya di sini. Ada siapa? Selamat sore Sobat Maritim, selamat sore Pak Sigit. Perkenalkan, saya Widya Kanafal Suwati, saya berasal dari Sragen, jurusan saya Diploma 4 Nautika. Oke, dan satunya ada siapa ini? Ya, selamat sore Bapak, selamat sore Sobat Maritim. Perkenalkan nama saya Sastia Ainuraini, asal dari kota Cilacap, jurusan program studi Tata Laksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Oke, ada Naval dan juga ada Sasti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, Bapak. Sehat ya. Seneng dong udah jadi senior nih sekarang ya. Alhamdulillah Pak, pada kesempatan kali ini kami sudah jadi tiga. Oke, sudah menjalani 1 tahun nih. Gimana nanti kita cerita-cerita ya sama Sobat Siap. Maritim ya. Siap. Sukanya, dukanya, dan juga apa saja yang sudah dilalui, apa saja yang harus ditempuh, dan hal-hal apa yang bisa kita jadikan pelajaran nih buat Sobat Maritim semua, yang tentunya punya kesempatan juga menjadi taruna-taruni di PIP Semarang di masa yang akan datang. Oke, dari Naval nih, gimana rasanya atau pengalamannya dulu tuh pas jadi bisa dibilang paling junior ya Val ya, paling Siap. kecil, anak bontot baru datang tuh. Kan mungkin dulu transisinya itu masih anak SMA atau SMK dulu Val? Saya dulu dari SMA. Dari SMA ya. Nah, itu kan dari transisinya dari anak SMA menjadi calon taruna dulu nih. Gimana tuh perasaannya dan bagaimana Naval transisinya pada saat itu? Ya Pak, waktu itu kan saya SMA kebetulan di SMA Negeri 3 Sragen, yang otomatis dekat sekali dengan keluarga, dekat sekali dengan rumah. Dan kemudian saya memutuskan sekolah di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang ini, yang kehidupannya 100% tidak sama ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Jauh dari rumah ya. Siap. Dan tentunya perlu adanya adaptasi gitu Pak. Yang dimana waktu itu bisa dibilang kalau bilang berat ya pasti berat, tapi kalau dibilang senang ada senangnya juga. Jadi ada di balik cerita, di balik susah waktu itu gitu. Oke. Terus kalau dari awal Naval sendiri udah tahu belum? Kan selain perlunya persiapan fisik ya. Ketika Samapta waktu itu kan tesnya juga ada tes fisik ya. Samapta mungkin udah oke lah. Tapi ada yang bisa dibilang nih bagaimana cara menyiapkan mental awal dan rasa kaget tuh penyesuaian fisik atau agenda ketika masuk tuh gimana? Ya Pak, kalau alhamdulillah memang cita-cita saya setelah di sini ya Pak, setelah di Semarang. Oh gitu. Jadi otomatis mindset saya, motivasi saya itu selalu menyala dalam diri saya gitu. Buat udah terima ya udah jalanin aja semua yang ada gitu. Betul. Dengan semangat. Tapi sorry Naval, sebelumnya pernah daftar sekolah lain nggak? Sebelum di PIP Semarang, Pak? Untuk itu saya baru lulus di tahun 2025 Pak, sehingga waktu setelah lulus saya langsung mendaftar di PIP Semarang ini di gelombang pertama dan alhamdulillah langsung lulus diterima. Alhamdulillah langsung diterima ya. Siap Pak. Kalau Sasti gimana Sas awalnya Sas? Jadi awalnya saya memang dari SMA Negeri 1 Majenang ya Pak. Basicnya memang SMA dan sama seperti Naval juga, saya juga dekat jarak dari rumah dan sekolah saya itu memang dekat kan Pak. Ya. Jadi ya dengan orang tua tuh memang dekat. Nah di PIP Semarang ini saya merasakan dari namanya culture shock ya, karena jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Jadi dan kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut saya itu cukup kaget ya untuk saya sendiri. Karena biasanya di rumah tuh saya santai-santai, bisa melakukan apapun yang saya mau. Tapi kalau di PIP ini ada yang namanya KHT. Jadi kita tuh tarunanya diatur oleh KHT, kegiatan harian taruna, yang dimana adalah kegiatan-kegiatan taruna dari kita bangun pagi tidur, ya. sampai kita mau tidur lagi tuh semuanya diatur. Iya. Apalagi yang paling shock pasti kalau saya tebak nih gak ada HP ya. Dari SMA mungkin udah bisa
WhatsApp atau cek Instagram atau main sosmed lah intinya ya. Iya, Pak. Begitu masuk asrama hilang Langsung semuanya. Siap. Sama orang-orang rumah juga hilang semua, Iya. jauh Iya. semua. Gitu. Oke. eh ke topik berikutnya nih. Saya mau tanya tentang Naval dan Sasti nih. Kemarin kan mulai dari masa calon taruna tuh ya, taruna muda tingkat 1, terus Siapa? sekarang tingkat 2, tinggal nunggu epauletnya pecah aja ya. Iya. Habis itu kalau menurut kalian nih, ya, yang paling menguji fisik dan mental, tapi justru core-nya banget buat membentuk karakter kalian. Apakah pas Mada Tukar atau latihan baris berbaris? Tapi kayaknya Mada Tukar ya. Ya. Gimana Naval? Dari saya dulu ya, Pak. Iya, oke. Yaitu setelah kami masuk kampus, tentunya pertama itu urusan dari orang tua ya, Pak. Itu Iya. menurut saya hal yang paling terberat. Satu. Iya. Yang kedua, kita lanjut ke Mada Tukar, Pak. Mada Atas Tukar. dasar pembentukan karakter. Iya. Dimana kita menjalani kehidupan 7 hari di Ciwidey. Ciwidey. Siap. Masih ingat gak teman-teman kalian yang di Ciwidey awal-awal Pasti tuh? dan akan selalu terkenang sih ya, Pak. Di Ciwidey ya. Itu dulu jujur ya, pas di Ciwidey itu tau gak? Kan saya juga punya kenangan tuh pas kalian catar tuh. Jadi pas di Ciwidey itu saya kan awal-awal main medsos tuh ya. Dan saya waktu itu belum jadi humas, teman-teman. Saya iseng nge-live dan ternyata responnya juga wah luar biasa. Jadi ternyata orang-orang terkasih kalian lah atau yang kenal kalian itu sempet nyariin kalian, misal Siap, Pak. spill Widya Karnaval atau spill Sasti dari Cilacap tuh pasti ada. Dan ya mungkin kerasa juga ya, pasti kalian di situ jauh dari dari orang-orang terkasih, orang-orang rumah. Jadi yang pertama Ciwidey ya. Iya, Pak. Terus Di sana kan artinya udaranya dingin juga ya, Pak, waktu itu, Pak. di Iya. terus Kita juga masih adaptasi. Di sana juga kita udah penuh dengan kegiatan buat latihan PBB. luar biasa. Iya, Pak. Capek Dari banget. pagi sampai malam Pagi. setiap hari. Pagi ketemu siang, siang ketemu sore, Iya. sore malam masih itu ya. Ya, terus kemudian kita otomatis di udara yang dingin, kegiatan yang padat, kita misalnya sakit juga di situ. Otomatis mental semua jiwa waktu di situ. Setelah itu kita pulang ke kampus, kita menjalani lagi namanya Mada Bintang. Masuk bintang. Iya, masa-masa pembentukan mental. Oke. Nah itu menurut saya 3 bulan pertama itulah hari-hari terberat saya, Pak. 3 bulan lah ya. Siap, Jadi Pak. selama bisa dibilang Mada Tukar lanjut Mada Bintal. Siap, Oke. Pak. Capeknya Sas kalau bisa dibilang bintang berapa Sas? Dari 1 sampai 5 bintang berapa tuh capeknya? Saya bintang 5 ya. Bintang 5 capeknya ya. Iya. Soalnya dari pagi ketemu siang ketemu sore ketemu malam juga masih aja. Itu ya Mada Tukar. Kalau Sasi sama ya Mada Tukar ya? Sama Pak, Mada Tukar. Ada kenangan gak Sas pas Mada Tukar Sas? Waktu renungan malam itu sih Bapak yang menyentuh banget waktu di Ciwidey-nya Di Ciwidey itu, ya. itu Renungan suci yang ya, api unggun ya. Iya, yang api unggun yang malam itu kita benar-benar semuanya ya, hampir semuanya itu menangis kayak ya mungkin ada yang ingat orang tuanya, ada yang kayak sedih, terharu, bangga bisa masuk ke PIP Semarang ini dan lain-lain Bapak. Terharu dan Iya. pasti kan udah ya kamu pasti kalian pas masuk ke sini juga bersaing kan ya, hampir ya menyisihkan teman-teman kalian yang belum rezeki mungkin ya masuk di sini. Dan pasti pas renungan itu pasti keinget satu orang tua. Betul Iya. sekali. Udah ingat orang tua, ingat aduh di rumah suka nyusahin orang tua ya kan, suka kelekaran main HP scroll disuruh ini nyapu dulu gak mau. Akhirnya sekarang kalian pada saat itu jauh dari orang tua. Siap. Gitu ya. Nah, terus lanjut nih. Ada lagi yang mau disampaikan pas ini Mada Tukar apalagi ya kira-kira? Mada Tukar banyak lebih- banget ya, Pak, kenangannya. Banyak banget ya. Cerita. Kita kan otomatis dari berbagai daerah, berbagai latar ya, Pak. Iya, Jadi siap, otomatis kan. cerita banyak tuh sebenarnya malah di Ciwidey sana, Pak. Oh, Ciwidey. Iya, Pak. Oh, enggak, tapi pasti kalian paling berkesan satu kegiatan pas Mada Tukar yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup. Ini ya sobat maritim semua. Jadi ada satu peristiwa yang mungkin gak akan terlupakan seumur hidup. Bisa saya tebak apa? Apa itu, Pak? Inaugurasi. Siap. Ya kan. Hal momen Cerita inaugurasi lah tuh. Siap. paling berharga di sama kita di sini. Kalau Sasti gimana Sas kemarin pas inaugurasi Sas? Waktu inaugurasi Hmm. jelas pastinya sedih, terharu ya Pak, Sedih, bangga terharu. karena udah melewati beberapa fase yang awalnya saya merasa aduh saya bisa nggak ya ngelewatin fase-fase itu, ternyata
jawabannya adalah bisa. Jadi kayak merasa bangga, terharu, sedih, senang juga Senang karena juga. akhirnya bisa ketemu orang tua kan di acara inaugurasi itu setelah beberapa bulan lamanya nggak ketemu, akhirnya ketemu itu sangat terharu banget. Oh gitu ya. Kalau dari upacara inaugurasi itu, bagian apa yang paling bikin terharu, Val? Kamu, Val? Kalau saya itu di bagian sujud syukur, yang Hah? kemudian dilanjutkan bertemu dengan orang tua. Wah. Wah, itu dengan seragam kebanggaan yang Itu rasanya saya sama merinding ini Iya. jujur masih kalau bayangin. kita pertunjukkan ke orang tua kita. Iya, setelah MC itu, saya MC-nya ya waktu itu ya. Iya. Dibawain kepada orang tua untuk dapat menjemput putra putrinya, itu saya jujur masih merinding juga sih. Iya. Ngelihat kalian dijemput sama orang tua. Wah, pokoknya nggak itu ini ya, nggak ternilai itu inaugurasi itu, bahkan bisa dibilang nggak terlupakan lah ya. Siap. Janganlah terlupakan. Oke. Oke, next nih saya mau tanya lagi. Setelah masuk di sini, kan tentu kalian mengikuti sebuah sistem ya, ada namanya hierarki tuh, Siap. disiplin ketat juga, ada senior, ada pengasuh, ada bimsu, ada dosen juga. Kalau dari kalian sendiri nih, ada tips nggak gimana caranya mengkoordinir itu semua? Jadi tetap berjalan lurus, selaras, tanpa mengganggu akademis kalian dan aktivitas kalian sehari-hari. Dari Naval gimana, Naval? Ya, baik Pak. Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting itu kalau kehidupan bersama itu saling menghargai. Respect. Sebenarnya kita harus saling menghargai karena di sini waktu kita masuk kan otomatis kita yang paling junior, yang paling muda kalau di bahasa ini ya Pak. Terus kemudian kita punya kakak, kita otomatis di sini juga ada perwira yang tentunya dari segi usianya saja itu lebih tua dari kami gitu Pak. Dan otomatis yang paling penting menurut saya saling menghargai, karena kalau kita menghargai orang lain itu kita akan lebih dihargai. Betul banget. Gitu. Ini respect lah ya, Val ya. Iya Pak. Oke. Kalau dari Sasti gimana, Sas? Sama seperti Naval ya Bapak, di sini tuh karena kita posisinya waktu itu masih junior dan paling junior, ya otomatis kita harus menghormati pada senior kita yang lebih tua, yang lebih senior daripada kita. Iya. Dengan cara saling menyayangi, menghormati, menghargai. Setiap ada senior kita sapa, kita hargai, kita Terus ada nih, saya mau tanya sama kalian jujur nih ya. Emang senior junior seserem itu di sini? Oke, langsung saya jawab saja. Sebenarnya tidak Pak. Enggak ya. Karena menurut saya itu senior junior ini aslinya kakak adik gitu Pak. Betul, Pak. Apa-apa kita yang bantu kakak kita juga gitu. Terus Kita kemudian diajarin juga sama kakak-kakak kita karena kayak di Taruni nih Pak, Ah. kita kan setiap pagi tuh memang harus bisa semua Taruni di PP ini harus bisa dirijen. Nah, Jadi kita tuh jenah. awal tuh benar-benar nggak tahu apa sih itu dirijen. Nah, itu benar-benar diajarin dari awal, dari kita bisa, dari kita yang nggak bisa, diajarin sampai bisa sama kakak-kakak, iya kakak kita gitu sampai kita bisa. Tuh. Terus ada lagi kasta, ya. Ya. Kasta itu apa sih? Kasta kayak kumpulan satu daerah lah ya. Itu justru yang kalau misal ada apa, misal mau pulang ke daerahnya, pasti kan ada scanning juga kan tuh. Ini udah sampai mana? Udah didata, ini kok belum sampai nih. Tuh ada, jadi kasta tuh bisa dibilang kayak kakak-kakak daerah gitu ya, yang mengayomi. Siapa? Kasta itu adalah kota asal Taruna. Kota asal Taruna. Ya, jadi gimana itu kan kami banyak sekali ya Pak. Karena Taruni 62 ini, dan otomatis kalau kita nggak ada yang memantau dan semua senior itu pasti akan susah gitu loh Pak. Makanya dibentuklah sebuah kasta ini supaya kita lebih terpantau, kalau butuh bantuan lebih mudah dan lain sebagainya. Iya, jujur. Betul. Jadi lewat kasta juga, jadi setiap daerah atau misalnya dari jauh-jauh ya kayak dari Sumatera atau dari timur nggak merasa sendirian. Itu. Dan kasta tentu saja kalau menurut saya pribadi nggak ini ya, nggak apa, tidak, justru bukan memisah-misahkan, tapi hanya sebagai data aja, mendata kayak misal, oh ini kalau misal ada butuh kurang bisa menghubungi ini, Taruna A, Taruna B gitu ya. Kalau apa, Nafa kasta mana ikutnya? Saya kasta Sage. Solo Raya. Kalau Sasti? Saya kasta Galangan B2. Galangan B2. Gunakan dulu dong, Galangan B2 nih sama Solo Raya. Oke. Terus ya tadi ya, paling kalau memang dari
cara penyesuaian kalau dari Naval dan Sasti tadi udah dijelasin, tentu nggak seseram ataupun yang seperti yang dibicarakan di luar-luar ya. Jadi sisi hangat dari kakak beradik di asrama itu ya memang seperti itu. Karena ya kita di sini kalau nggak saling menjaga, siapa lagi yang menjaga? Gitu ya Naval Sasti ya. Oke, terus next nih buat Naval Sasti, ada gak sih momen lucu atau paling berkesan nih selama tinggal di asrama atau konyol lah, misal kayak apa ketukar barangnya gitu, ada gak? Ya Pak, kalau saya sendiri karena hidup di asrama itu 40 tahun ya Pak. Jadi 40 taruna ya? Siap. Satu barak ya? satu barang. Dan itu otomatis barang kita kan sama semua ya Pak. Dari Sama. sepatu, dari seragam, kita jemur sepatu juga bareng-bareng, dan seragam juga bareng-bareng. Jadi waktu saat tiba-tiba nih dipanggil buat apa ya, atau ada kegiatan apa, otomatis terburu-buru. Iya. Kayak gitu tuh kadang kita barangnya itu tertukar Pak. Ada yang bajunya sampai kekecilan ataupun kebesaran kayak gitu Pak. Tapi tetap dipakai. Tetap dipakai dulu aja Pak, daripada nggak hadir kan Pak. Iya. Terus habis itu ya sepatu, nanti tiba-tiba lari sampai ada yang lepas salah satunya karena besar. Benar. Kayak gitu Pak. Saking banyaknya ya gimana lagi, daripada kena punishment atau sama ini dimarahin Bin Sutar kan, mau kemana kok telat ini. Tapi setelah itu nanti biasanya habis makan malam kayak gitu Ketemu. baru kita tuker-tukerin lagi. Iya. Siap. Ya, oke. Kalau Sasti ini Taruni ini beda nih. Kalau Taruni gimana, Sas? Sama sih kalau untuk tuker barang tuh kalau di kita tuh sama ya, karena kita kan tinggalnya satu atap ya. Iya. Nah, tapi ada hal yang paling lucu Berkesan. nih yang paling berkesan untuk saya. Jadi akhir-akhir ini kan kita baru aja merayakan yang namanya 17 Agustus ya. Betul. Komite Taruni ya sama tuh mengadakan yang namanya lomba 17-an antara Baturan 3 Taruni dan Baturan 2 Taruni. Pak. Oke. Nah, jadi di situ kita ngadain lomba tuh kayak dia saling dekat, saling kenal, Seru-seruan gitu ya? seruan, merayakan 17-an kita. Nah, ada beberapa macam lomba nih Pak, kayak ada lomba makan kerupuk, terus lomba kursi panas, terus lomba estafet air, dan yang paling gongnya nih lomba kebersihan kamar nih Pak. Nah, Itu prestis banget kalau itu kebersihan kamar Taruni ya. karena kalau di Taruni kan memang harus bersih ya Pak. Bersih, Oh, iya. harus bersih. Nah, jadi di situ diadain lomba kebersihan kamar, dan Iya. yang menang tuh bakal dapat reward, dan yang kalah pun bakal dapat konsekuensinya. Konsekuensi. Nah, konsekuensinya tuh ya persetujuan dari kita semua, jadi udah disetujui oleh kita semua gitu Pak. Setuju deal ya, kalah ini ya, bareng-bareng gitu ya. Nah, terus Oke, jadi ya seru banget tuh pokoknya Pak kalau di Taruni. saya kalau kalah, pokoknya kalah nih Nautik Taruni ini bersihin kolam gitu. Iya Pak, dan kebersihan kompi lainnya. Oke, asik juga ya ternyata ya. Jadi asrama tuh nggak selalu monoton kegiatannya, tapi ya justru dengan berkumpulnya anak-anak dari budaya yang berbeda, wilayah yang berbeda, akhirnya muncul ide-ide, jadilah seperti itu. Oke, Naval sama Sasti nih, pertanyaan berikutnya. Kalian kan ikut ini ya, ikut ekstrakurikuler atau kegiatan, ikut tim-tim seperti itu ya. Kalau dari Sama. Naval sendiri, Alhamdulillah saya bergabung dengan Gema Purba Samudra. Jadi itu merupakan drum band Korps IP Semarang. betul. Dan di situ saya bergabung sebagai tim bass drum. Bass drum. Saya sebagai maskot dari bass Korps Pak. Barus. Siap. Oh, itu keren banget tuh ya. Siap menjadi. Tapi emang kamu mau banget jadi maskot Walrus itu? Itu sudah cita-cita saya dari kecil sih Pak. Oh gitu. Ya. Kamu lihat Walrus pertama kali di mana? Pertama Kapan? kali itu ada karnaval dulu Pak. Karnaval di dekat daerah saya. Iya. Kemudian itu ada menurut saya ada dua peran yang wah banget nih Pak menurut saya. Yang satu Mayat, yang satu Barus. Pak. Terus kemudian semakin seiringnya waktu itu kelihatannya kok energik sekali gitu. Keren gitu ya. Akan jadi kebanggaan sendiri buat saya dan keluarga saya Pak kalau jadi Barus. Akhirnya jadi Saya lah. push terus dan Ah. akhirnya alhamdulillah jadi Barus Pak. Jadi Walrus kan Siap. ya. Sedap. Oke, kalau Sasti gimana Sas? Kalau saya ikut ekskul pedang koreo Pak, dan di sini saya sebagai baki. Bagi. Nah ya di sini menurut saya sih cukup bangga ya Pak, dan cukup terharu juga karena saya bisa ada di momen-momen yang menurut saya tuh sakral ya, karena di sini Betul itu banget. adalah momen sekali seumur hidup Sekali seumur hidup. untuk melatih diri, kayak wah ini suatu kebanggaan tersendiri ya bagi saya karena ikut andil di Iya. acara tersebut Bapak. Betul. Dan kamu terlibat langsung di dalamnya. Betul Bapak.
Jadi sejauh ini udah berapa pengantin yang kamu upacarakan Bedangpora, Sasti? Untuk saat ini 3 pengantin Bapak. 3 pengantin dan masih terus bertambah. Iya Bapak. Tapi kalau Bedangpora kan berarti kamu kalau satu minggu kadang mengabaikan pesiar dong, Betul sekali Bapak. dan nggak apa-apa. Gak apa-apa Bapak. Yang penting ini ya apa Iya. ya sepenuh hati aja menjalankannya. Kalau udah passion, terus senang juga dan tentu didukung sama orang tua juga kan? Siap. Didukung orang tua. Terus kalau orang tua kamu pas tahu kamu jadi maskot itu gimana? Baik Pak, waktu saya itu kan tampil perdana pada wisuda kakak saya atau senior saya angkatan 2009 ya Pak. 2009, nah. Dan waktu itu kita tampil di Politeknik Semarang. Rumah sendiri lah. Siap. Dan kemudian karena kebetulan saya di Semarang itu nggak terlalu jauh juga ya Pak. Betul. Dan itu menjadi kabar baik dan kabar yang ditunggu-tunggu sama orang tua saya. Orang tua. Sehingga beliau menyempatkan hadir Pak ke sini sama kakak saya. Setelah upacara Iya. datang. Siap. Kemudian bertemu dengan orang tua saya itu melihat wajah beliau pertama kali melihat saya pegang menurut saya wah luar biasa sekali Pak bagainya bagi diri saya. Keren Pak. banget anakku. Siap Pak. Gitu ya. Alhamdulillah GPS ini sangat-sangat mengharumkan nama PIP Semarang juga bisa tampil di hadapan petinggi-petinggi negara seperti itu. Tradisi turun temurun juga Siap. kan dari senior-senior sebelumnya. Siap Pak. Pertanyaan berikutnya nih buat Sasti dulu ya. Dari tadi Naval terus Sasti deh sekarang. Siap Pak. Sas, kalau dari kamu sendiri Sas, Siap Pak. sebagai Taruna PP Semarang sekarang, Taruni PP Semarang nih setelah menjalani 1 tahun pendidikan ya, yang paling kerasa banget dari kehidupanmu yang berubah nih apa sih? Menurut saya itu kedisiplinan waktu ya Pak. Karena benar-benar culture shock banget Pak waktu saya sebelum menjadi seorang taruni dan sesudah menjadi taruni ini benar-benar berbeda. Karena waktu sebelum jadi taruni benar-benar jadwalnya tuh ya sesuka hati saya. Sesuka Saya hati. mengatur sesuka hati. Iya. Lalu apapun yang saya melakukan ya saya lakukan. Tapi kalau di PIP Semarang setelah saya menjadi seorang taruni ini semuanya tuh diatur Pak. Dari mulai bangun tidur jam berapa, lalu kegiatan selanjutnya jam berapa, dan sampai mau tidur pun itu diatur ya Pak. Iya. Dan makan pun diatur Pak. Jadi kayak jam berapa itu tetap ada aturan-aturan jamnya gitu Pak. Oke, jadi seberapa berharga pesiar buat Sasti saat ini? Sangat berharga sangat berharga. Kalau Naval gimana Val? Kamu Val yang Menurut saya setuju sekali Pak Iya. dengan sebelum waktu. waktu ya. Karena waktu sebelum masuk di PIP Semarang ini dulunya saya itu ya agak abai terhadap diri saya sendiri gitu Pak. Yang penting kerjaan-kerjaan ya udah dikerjain aja lah, nggak perlu di manage jam segini buat ini Kalau jam bisa segini. nanti. Nanti ya, kayak gitu Pak. Dan akhirnya di malamnya banyak banget nih kayaknya kerjaan yang belum dikerjain. Keteteran. Wah, iya. Terus dengan PIP Semarang ini kayak kita jam segini tuh makan, jam segini tuh kita harus olahraga. Akhirnya dampaknya tuh kembali ke diri kita semua Pak, ke diri kita sendiri. Manajemen waktu itu penting buat satu buat kesehatan, kedua buat kesehatan mental pikiran kita, yang ketiga otomatis kerjaan itu semua kan jadi lebih produktif gitu. Oke, mantap sih. Jadi Siap. intinya berubah banget lah ya. Berubah Gak sekali. bisa udah kayak dulu. Nggak bisa. Siap, Pak. Tinggalkan rasa malas itu. Jadi emang fokus ke depan untuk mengejar sesuatu. Nah, sesuatunya nih apa nih? Target atau impian besar nih di tingkat 2. Ini kan udah naik tingkat 2 nih. Siapa? Siap Kak. Apa yang dipersiapkan? Apa yang dikejar? Terutama kalau dari jurusan nautik, jurusan TALK nih Sasti, yang dipersiapkan dan dikejar apa? Siapa? Kalau saya pertama kan masuk sini sudah bisa menggunakan orang tua, sudah alhamdulillah. Yang kedua bisa menjadi maskot Western bisa tidak lagi. Ya. Kemudian yang saat ini untuk di tingkat 2 mungkin saya akan berfokus ke perusahaan ya Pak. Mungkin satu tujuan dan tujuan lain sudah mulai tercapai, tapi kita harus selalu punya tujuan lain dalam hidup kita agar kita selalu improve gitu. Oke. Kalau dari Naval jelas perusahaan lah ya. Siap. Nomor 1 dulu nih. Siap. Sasti gimana Sas? Sama Pak, tentunya perusahaan ya Pak. Karena di Bulungan ini kan memang perusahaan tuh banyak nih yang masuk ke PIP nih, banyak juga clothing-clothingan kan Pak. Oke. Nah jadi saya juga pengen masuk di perusahaan yang benar saya impikan dari awal saya incar. Jadi ya kuncinya ya mempersiapkan tentunya doa dan kemampuan bahasa Inggrisnya ya Of Pak. course. So, you guys be ready for si project Airline project. Oke? Ya coba bilang dulu. Jadi semua halo stakeholder, ini ada 2 taruna yang sudah siap untuk praktek cloud dan praktek
darat. Siap untuk di interview. Siap. Siap. Oke. Terus mungkin terakhir deh biar ngobrolnya nggak lama-lama nih kita ya. Pesan atau motivasi buat teman-teman, adik-adik dulu. Sekarang kan udah jadi senior, udah Siap. punya adik-adik calon taruna angkatan 63. Mungkin kan sekarang mereka masih ada bintal ya, nanti Siap. inaugurasinya bulan Desember nih. Pesan buat adik-adik dulu calon taruna angkatan 63. Apa tuh? Baik, Pak, saya untuk pesan terutama untuk adik-adik saya, terutama adik-adik angkatan 63, yang paling penting adalah tetap jaga semangat. Semangat. Ini dulu yang kalian impikan itu adalah masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan alhamdulillah sekarang sudah tercapai. Kalian tinggal tetap menjaga semangat kalian agar tujuan-tujuan lain yang kalian impikan itu terus tercapai gitu loh. Dan yang kedua, terus tanamkan motivasi agar kalian itu di saat lelahnya mengikuti KHT, lelahnya mengikuti kegiatan-kegiatan kayak gitu, kalian tetap terus semangat dan terus bisa percaya bahwa hari indah, hari bahagia akan datang gitu. Asik. Siap. Inaugurasi nggak usah dihitung, pasti Siap, Pak. datang. Pasti gitu. datang. Nah, Tiba-tiba Desember ya. Iya, Pak. Atau enggak kalian dulu itu nggak nyoret-nyoretin ini nggak kertas gitu? Saya sih nyoretin ya, Pak. juga ya, Pak. Iya. Nyoretin Jadi nulis kalender. tanggal sendiri, Siap. terus tiap hari coret. Ya, tapi cuma ternyata Pak nggak kerasa lah cepatnya. Cuma sampai 2 bulan saya nggak ada 2 bulan itu saya sudah berhenti Pak, karena sudah asik dengan teman-teman dan lain sebagainya. Tiba-tiba udah gladi Inaugurasi. aja ya. Siap. Jadi emang teman-teman lah obatnya ya. Siap. Biar mengabaikan waktu-waktu yang kalau ditunggu semakin lama malahan. Semakin lama Pak. Siap. Itu dari Naval. Kalau dari Sastisas coba kasih pesan atau mungkin motivasi ya buat teman-teman yang mau masuk PIP Semarang. Yang mungkin belum rezeki Sas. Ya. Mungkin gagal di kemarin seleksi 62 atau di 63 juga masih gagal. Coba kasih pesan. Kalau dari saya tuh tetap semangat dan terus mencoba, karena kita nggak tahu kan rezeki tuh ada di tahun keberapa, kita berapa kali mendaftar. Jadi menurut saya tetap semangat, terus kejar impian kamu, jangan patah semangat dan terus mencoba walaupun itu gagal. Siapa tahu tahun depan ada rezeki kamu, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi tetap semangat Semangat terus. dan Pokoknya. persiapkan apa yang harus dipersiapkan. Betul lah. Jadi persiapan. Jadi nggak mungkin juga kita istilahnya tuh mau berperang tapi nggak bawa pedang kan ya mungkin. Betul, Kita harus bawa senjata juga. Ya senjatanya apa? Belajar apa tuh? Ya entah fisiknya, entah materi pembelajarannya. Karena ya maju tanpa senjata sama aja kayak bunuh diri dong. Siap. Sama aja dari buang-buang uang, buang-buang waktu. Gak ada. Jadi semua memang harus persiapan, teman-teman. Oke lah, mungkin itu saya mau ucapkan terima kasih buat Terima kasih. Ya. Pak. Naval dan Sasti yang sudah berbagi kisah inspiratifnya di Edu Maritime Podcast di episode kali ini. Dari pengalaman 1 tahun dari Catar ya, sekarang sudah jadi tingkat 2, dan sangat banyak tadi sudah diceritakan mulai dari pembentukan disiplin, terus persaudaraan ya kan, ada namanya kasta juga, kota asal taruna, dan juga sekarang sudah jadi tim Basdram, Walrus, maskot lagi, dan Sasti juga udah jadi tim Pedapora yang jadi apa? Bisa dibilang ya itu tadi apa? Sekali seumur hidup buat senior-senior ya. Siap. Jadi momen penting lah. Ikut terlibat dalam momen penting. Siap. Kita dapat belajar sobat maritim semua bahwa proses pembentukan karakter, disiplin, dan persaudaraan itu memang bekal yang terbaik ya untuk kita di masa depan. Semoga kisah ini dapat menjadi motivasi bagi sobat maritim semua untuk terus berusaha, jangan pernah menyerah, mengejar cita-cita, dan juga tetap semangat, diniatkan bahwa semua ini untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Demikian Edu Maritime Podcast kali ini. Saya Sigit selaku host dan juga Nafa. Saya Naval dari jurusan Nautika. Dan saya Sasti dari jurusan Tata Laksana Angkatan Laut dan Kepelabuhanan. Terima kasih karena telah menyaksikan episode Edu Maritime Podcast kali ini. Sampai jumpa di episode Edu Maritime Podcast berikutnya. Salam pro prestasi, PIP Semarang. Siap, smart.